Info langsung dari pusat bagi seluruh pemilik kartu KKS Merah Putih, baik itu Bank BNI, BRI, Mandiri, dan juga Bank BSI. Segera lakukan hal ini agar lancar cairnya di pencairan PKH BPNT tahap kedua besok. Kemudian benarkah di tahap kedua tidak ada yang cair lewat PT Pos Indonesia kembali? Semua akan dicairkan lewat kartu KKS Merah Putih. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya ada penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas info langsung dari pusat bagi seluruh pemilik kartu KKS Merah Putih, Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI. Segera lakukan hal ini agar lancar cairnya di pencairan PKH BPNT tahap yang kedua besok. Benarkah di tahap kedua tidak ada yang cair lewat PT Pos Indonesia? Semua cair di kartu KKS Merah Putih. Bank Mandiri fix sudah cair. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwa proses verifikasi dan validasi pencairan PKH tahap kedua maupun BPNT tahap kedua sudah dilakukan mulai kemarin di hari Senin. Kemudian tentunya akan banyak keluarga penerima manfaat yang akan dicek ya, apakah KPM tersebut walaupun sudah lolos DTSN misalkan akan dicek kembali apakah benar-benar valid untuk proses ground checking dari pendamping sosial. Nanti akan dicek kembali. Jadi akan semakin ketat ya untuk pengecekannya agar supaya benar-benar tepat sasaran untuk tahap yang kedua. Jadi tahap kedua targetnya adalah yang benar-benar miskin dan rentan miskin wajib menerima bantuan sosial. Kemudian yang sudah sejahtera nanti akan digraduasi. Itu target dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di samping tadi graduasi karena tidak lolos verifikasi dan juga ground checking, ada juga karena masa kepesertaannya sudah lewat dari 5 tahun. Kementerian Sosial terbaru yaitu Gus Ipul telah memberikan statement bahwa KPM tidak boleh lebih kepesertaannya dari 5 tahun. Jadi KPM tersebut wajib mandiri. Nanti teman-teman semuanya tentunya bisa keluar secara mandiri atau teman-teman bisa mencoba mendaftar untuk pencairan bantuan lainnya, yaitu adalah bantuan sosial program PENA atau modal usaha. Nah, nanti teman-teman semuanya dengan modal usaha tersebut, semoga saja dengan adanya bantuan modal usaha nanti bisa berkembang, kemudian teman-teman semuanya bisa sukses dan juga bisa keluar dari jerat kemiskinan, bisa mengangkat derajat keluarganya masing-masing. Nah, sahabat sosial, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas dua topik penting. Yang pertama, info langsung dari pusat bagi seluruh pemilik kartu KKS Merah Putih, baik itu Bank BNI, BRI, Mandiri, dan juga Bank BSI. Nah, ada apa sebenarnya teman-teman semuanya? KPM harus melakukan apa agar nanti lancar cairnya di PKH tahap yang kedua? Nah, sahabat sosial, pemerintah sudah menghimbau ada dua topik yang harus teman-teman lakukan agar nanti di pencairan PKH tahap kedua itu lancar cairnya, tidak ada kendala suatu apapun ya. Baik teman-teman semuanya, yang pertama adalah pemerintah kembali menghimbau kepada seluruh pemilik kartu KKS Merah Putih, baik itu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan juga Bank BSI. Itu harus yang pertama teman-teman mendaftar M-Banking atau SMS Banking.
Nah, teman-teman semuanya, apa kegunaan dari M-Banking dan SMS Banking? Jadi kegunaannya adalah untuk mempermudah teman-teman semuanya melakukan pengecekan saldo ketika nanti sudah ada informasi dari pendamping sosial ataupun informasi langsung dari pusat terkait ada pencairan bantuan sosial, baik itu PKH dan juga PPNT. Nah, teman-teman semuanya, di samping teman-teman mempermudah, juga teman-teman bisa menghemat ya. Karena kalau melakukan pengecekan, biasanya kalau yang jauh dari mesin ATM harus naik ojek ya, kemudian juga harus minta tolong kepada tetangga, tentunya harus mengisi bensin dan lain sebagainya. Itu banyak sekali KPM-KPM yang berkomentar ya, ketika ada pencairan kemudian berkomentar untuk mesin ATM kami jauh hingga 5 km. Nah, karena hal tersebut teman-teman semuanya, maka pemerintah menghimbau teman-teman membuat M-Banking atau SMS Banking. Nah, bagaimana cara membuat M-Banking dan SMS Banking? Nah, teman-teman semuanya, saya berikan contohnya agar teman-teman mudah membuatnya. Jadi ada dua cara. Yang pertama, teman-teman langsung unduh aplikasinya dan juga atau teman-teman datang ke bank penyalurnya. Nah, contohnya kita akan jelaskan terkait yang lewat aplikasi langsung ya. Contohnya teman-teman semuanya adalah nanti pemilik kartu KKS Bank BNI ya. Nah, teman-teman tentunya harus mendownload Wonder by BNI ataupun BNI yang lama ya, M-Banking BNI yang lama. Nah, nanti teman-teman semuanya setelah melakukan unduh aplikasi perbankan, kemudian poin yang kedua, buka aplikasi dan pilih menu aktivasi atau registrasi. Nah, nanti poin ketiganya teman-teman harus memasukkan nomor rekening atau nomor kartu ATM teman-teman. Kemudian keempat, buat password yang baru. Kemudian poin kelima, verifikasi identitas. Poin keenam, teman-teman wajib membuat PIN transaksi. Kemudian poin ketujuh, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel terdaftar. Kemudian yang kedelapan, teman-teman sudah selesai melakukan aktivasi. Tinggal menunggu email, dan ketika sudah ada email berarti teman-teman sudah bisa melakukan login dan sudah bisa melakukan pengecekan secara berkala di M-Banking BNI terbaru teman-teman. Ini bisa berlaku bagi Bank BRI juga, yaitu adalah nama aplikasinya Brimo. Apabila teman-teman Bank Mandiri, nama aplikasinya adalah Livin by Mandiri. Ataupun teman-teman adalah Bank BSI, teman-teman nama aplikasinya adalah BSI Syariah Mobile ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bagaimana? Apabila teman-teman semuanya tidak bisa melakukan pendaftaran lewat aplikasi karena misalkan orang tua biasanya tidak tahu terkait bagaimana cara mendaftarnya, teman-teman langsung saja datang ke bank penyalur. Teman-teman hanya membawa buku tabungan, kartu KKS Merah Putih, kemudian ATM-nya juga dibawa, kemudian teman-teman bawa EKTP dan juga kartu keluarga. Nah, nanti di situ akan diproses oleh petugas dari bank penyalur tersebut, misalkan Bank BRI. Nanti akan diproses, nanti akan diinput data-data teman-teman. Kemudian tidak perlu waktu yang lama, teman-teman sudah bisa melakukan pengecekan saldo lewat M-Banking tersebut, misalkan Bank BRI tadi. Jadi gampang semua teman-teman, bisa lewat aplikasi juga gampang apabila teman-teman tahu. Apabila teman-teman tidak bisa mendaftar lewat aplikasi, langsung saja datang ke bank penyalur. Nanti juga akan diarahkan dan dibuatkan langsung oleh petugas dari bank penyalur teman-teman. Jadi gampang banget ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai tidak membuat M-Banking ke depannya, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada informasi cair, teman-teman cek di ATM, sering-sering cek, akhirnya rusak kartu ATM-nya atau terblokir. Nah, itu yang paling tidak diinginkan oleh KPM. Karena teman-teman apabila tertelan kartu ATM atau terblokir, itu ada dua kemungkinan, malah nanti tidak akan cair lagi di tahap selanjutnya. Jadi hati-hati terkait kartu ATM ya. Kemudian poin yang kedua, sahabat sosial, adalah kartu KKS Merah Putih semua bank tidak boleh dipegang oleh oknum apapun, baik itu pendamping sosial, ketua kelompok, maupun dari pemerintah daerah atau pemerintah desa ya. Itu harus dipegang oleh masing-masing keluarga penerima manfaat. Karena teman-teman kemarin banyak sekali kasus ya. Jadi ketika kartu KKS-nya dipegang oleh oknum dari pemerintah daerah, kemudian ketika sudah cair tidak diinformasikan kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian ketika keluarga penerima manfaat melakukan pengecekan
di pendamping sosial, ternyata bantuan sosialnya sudah masuk di kartu KKS-nya, sehingga KPM seluruh wilayah tersebut tadi yang dicurangi melakukan demo besar-besaran ke kantor kelurahan oknum tersebut tadi. Kemudian setelah dilakukan negosiasi dan juga melakukan musyawarah, akhirnya barulah uang dari keluarga penerima manfaat dikembalikan kepada keluarga penerima manfaat. Itu adalah fungsi apabila teman-teman memegang kartu KKS sendiri, jadi bisa cek sendiri, bisa mengambil bantuan sendiri, bisa mempergunakan atau memanfaatkan uang dari bansos itu sendiri. Jadi teman-teman, ini harus teman-teman perhatikan kalau tidak ingin dirugikan ke depannya. Kemudian info yang terakhir adalah apakah PT Pos Indonesia di tahap kedua tidak digunakan lagi. Nah, sahabat sosial, perlu kita ketahui bersama bahwa kemarin mayoritas 80% sudah ada peralihan dari PT Pos ke kartu KKS Merah Putih. Nah, apakah di tahap kedua nanti tidak ada PT Pos? Jawabannya adalah masih ada. Nanti PT Pos Indonesia masih bekerja sama walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, karena 80% kemarin sudah dialihkan ke kartu KKS Merah Putih. Jadi bagi teman-teman yang kemarin channel PT Pos Indonesia, jangan khawatir, nanti tetap ada jasa PT Pos Indonesia, namun prosesnya lebih lama dari kartu KKS Merah Putih. Kemungkinan misalkan bantuan PKH yang kartu KKS dicairkan awal Mei, contohnya nanti untuk yang PT Pos biasanya pertengahan hingga akhir Mei. Jadi prosesnya lebih lama memang untuk pencairannya seperti itu. Jadi itulah sahabat sosial informasi terbarunya ya. Dan juga terakhir ada bantuan atensi API di Bank Mandiri juga sudah cair. Silakan dicek secara berkala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.